Anak saya, Abigail Mutiara Bunga, saat ini duduk di jenjang kelas 12 untuk program komunitas online. Jadi, waktu memulai di homeschooling Kak Seto ini, saya dan ayahnya Bunga itu kami putuskan pindah ke homeschooling Kak Seto dengan berbagai pertimbangan ya. Itu sejak Bunga di kelas 3 semester 2. Jadi dari kelas TK, SD kelas 1, SD kelas 2 sampai SD kelas 3 semester awal itu anak kami Bunga jujur saja sudah beberapa kali pindah sekolah. Jadi dulu tuh sekolah konvensional ya, artinya datang ke sekolah setiap hari tatap muka dengan guru dan seperti itu Kak. Jadi ketika masuk kelas 3 di semester 2 karena ada situasi yang menjadi alasan buat kami sebagai orang tua, kami harus memutuskan satu perubahan yang jujur saja pada waktu kami mengambil keputusan ini agak berat. Beratnya kenapa? Karena ibaratnya kami ini adalah kuda ulu di antara kuda putih ya, di antara keputusan banyak orang tua saat itu. Ya, karena di sesi masanya Abigail waktu itu sekolah homeschooling itu belum begitu menjadi suatu trendsetter ya, belum menjadi satu kebutuhan, belum begitu terlihat sebagai suatu ikon yang bisa diambil orang tua untuk membantu menggiring ya anak-anaknya, mendampingi anak-anaknya untuk menempuh suatu jenjang pendidikan. Jadi kalau boleh flashback sedikit ya, kalau berbicara mengenai kriteria, sebenarnya kita itu harus berlandaskan pada apa situasi yang menjadi kebutuhan kita dulu gitu ya. Jadi saya dan ayahnya Abigail waktu itu memang kita harus istilahnya tuh kacamata kuda ya, kita nggak mau dengar untuk terlalu banyak pertimbangan karena kami berpikir bahwa tonggak pendidikan anak kami itu adalah kami gitu ya. Kebetulan adik saya sendiri pun adalah seorang guru ya. Jadi mungkin para parents, calon parents homeschooling Kak Seto di sini bisa sedikit tergelitik ya, bagaimana saya dari latar belakang seorang guru yang di sekolah konvensional dan cukup terkenal ya, tapi saya mengantarkan putri saya ke homeschooling Kak Seto ya. Jadi waktu itu Kak ada beberapa kali kondisi pindah anak kami ya, putri kami Abigail itu, karena ada beberapa situasi yang dengan menyampingkan sisi emosi ya, karena kami adalah orang tua, jadi ada bully, ada tindakan yang seperti kalau sementara Abigail sendiri itu tidak begitu memahami ya, karena dia waktu itu hanya bisa merespon dengan kata nggak mau sekolah mah, udah gitu nangis ya, udah gitu aspek untuk menolak hadir di sekolah sampai gerbang sekolah aja pun itu butuh suatu upaya bagi dia untuk menyatakan hal itu kepada kami orang tuanya gitu. Jadi ada beberapa kali dulu Abigail diantar sama pendampingnya ya, babysitternya, tapi ternyata waduh laporannya banyak begitu ya, jadi sampai harus mohon maaf itu dia sampai apa ya, sampai ya pokoknya nangis kejer gitu loh ya. Jadi itu butuh upaya ya bagi kami tuh untuk menetralisir kepada dia, untuk menyatakan bahwa sekolah itu bukan tempat yang seperti Kakak Bunga bilang, saya sampaikan gitu. Nah, tapi ternyata itu tetap bertahan. Jadi sudah berapa kali sekolah Kak, itu untuk TK saja udah 2 kali pindah, kemudian untuk yang SD itu sudah 2 kali pindah. Nah itu jadi sungguh berat bagi kami ya. Memang di satu sisi adalah aspek
keuangan, yaitu kalau namanya baru daftar lagi kan pasti ada komponen-komponen biaya yang harus kami ulang untuk kami bayar. Tapi di balik itu adalah tujuan utama kami untuk membuat Abigail ini bisa tetap sekolah itu bagaimana. Nah, gitu. Jadi itu kata bagaimana itu yang membuat kami melakukan banyak pertimbangan dan satu lagi juga mencari informasi. Jadi waktu itu saya itu memang kebetulan ya pas lepas ngajar ya googling ya. Jadi disitulah saya bertemu dengan profil daripada sekolah homeschooling Kak Seto ini. Jadi tanpa ragu ya, dan pertimbangan itu juga dari diri saya ya sebagai pendidik di sekolah konvensional. Ada beberapa hal yang saya perbandingkan yang menjadi satu acuan. Oh ya, Abigail kami antarkan ke HS Tangerang Selatan. Jadi dulu sebelum komunitas online, Abigail ini mengikuti program di homeschooling Kak Seto itu adalah DL, distance learning. Ya. Nah, jadi pengalaman saya bersama putri saya Abigail ketika mengikuti rangkaian daripada program pendidikan dan sampai saat ini SMA kelas 12 ya Kak ya, itu banyak sekali. Tapi yang terpenting adalah Abigail itu seiring dengan pertambahan usianya, dengan lingkungan komunitas ya yang diperkenalkan oleh homeschooling Kak Seto dari segi guru itu ya, maksud saya media ajarnya, kemudian infrastrukturnya berupa modul ya, dan sesekali waktu Abigail itu distance learning ya, banyak kegiatan-kegiatan yang membuat anak kami itu, putri kami itu, kapan lagi datang ke sekolah, kapan lagi datang ke sekolah. Itu yang bagi kami adalah ucapan kecil, permintaan kecil yang mengandung makna, luar biasa banget ya. Jadi artinya pengalaman kami pertama waktu itu 2 tahun pertama Abigail bersekolah di homeschooling Kak Seto ya, walaupun dengan program distance learning yang artinya tidak datang ke sekolah gitu ya, di mana homeschooling memberikan pendampingan berupa modul ya, jadwal-jadwal yang harus kami dampingi untuk Abigail. Abigail itu sudah mulai punya courage ya, punya rasa percaya diri. Oh ya mama, aku senang sekolah. Nah kemudian masuk ke SMP dan SMA. Nah ini mungkin juga bisa jadi satu pemikiran ya buat kita para orang tua murid ya. Jadi kalau anak udah SMA ya ditanya nanti mau jurusan apa, masuk fakultasnya mau jurusan apa, atau misalnya nggak mau masuk fakultas ya, nanti next step jenjang pendidikannya mau apa. Itu kalau kita perhatikan ya, saya sendiri juga melihat langsung, itu banyak yang mengatakan aduh terserah mama deh, terserah mama. Nah itu juga akan menjadi tantangan buat kita nih, sampai kapan batas kita untuk memberikan keleluasan buat diri kita untuk menentukan anak kita, atau sampai mana anak kita sudah bisa menentukan, Bu, Bunda saya mau ini gitu loh. Nah keberhasilan yang kedua menurut saya ya untuk Abigail selama dia di homeschooling Kak Seto ini adalah saat ini kami sudah punya satu gambaran, dan itu memang dia yang memberikan, putri kami memberikan, saya sesudah selesai dari homeschooling Kak Seto, saya mau masuk fakultas hukum. Nah bagi kami itu satu hal yang luar biasa ya Kak, artinya selama dia mengikuti program pendidikan di homeschooling Kak Seto, ini program-program pendidikan ini baik yang distance learning, komunitas online ataupun komunitas yang offline ya, itu orang tua bisa memilih sesuai dengan kebutuhannya. Nah
artinya ketika kami melakukan yang dari distance learning, sekarang komunitas online ya, itu Abigail putri kami sudah punya tujuan, isinya sesudah tamat dari homeschooling Kak Seto itu apa. Jadi bukan lagi kami yang istilahnya menyuapi gitu. Nak, nanti kesini ya, gitu. Nak, nanti kesini ya. Buat saya dan ayahnya Abigail ya adalah suatu keberhasilan ya yang boleh kami banggakan selama kami memilih dan mendampingi putri kami Abigail di homeschooling Kak Seto. Dan kalau ada parents yang bertanya bagaimana situasi ketika Abigail kita dampingi ya. Ini jujur saja Bapak Ibu, ketika kami putuskan Abigail untuk masuk ke sekolah homeschooling, ya jadi nanti kalau ada Bapak Ibu yang memilih beberapa program yang ditawarkan oleh homeschooling Kak Seto sesuai dengan kebutuhan daripada Ananda putra putri Bapak Ibu, ya saya sarankan tidak perlu ragu karena berdasarkan pengalaman kami, homeschooling Kak Seto ini punya satu infrastruktur berupa pendampingan bagi orang tua untuk kami bisa mendampingi anak-anak kami atau putri kami itu melalui satu yang sudah kami alamin ya, itu adalah modul ya. Nah, jadi kalau boleh saya bilang waktu Abigail saat ini mengambil yang komunitas online ini, kalau menurut saya dari kacamata kami ya, itu seperti program blended learning loh Bapak Ibu sekalian ya. Jadi blended learning artinya walaupun online ya, itu anak-anak tetap seperti kondisi offline ya. Jadi ada pendampingan modul, kemudian yang kedua itu saya sangat appreciate sekali pada homeschooling Kak Seto, ya di mana tim guru ini, ya tim pendidikan, tim edukasi di sana ini luar biasa mensupport dengan informasi-informasi kegiatan apa yang sedang berlangsung, bahkan sampai reminder tugas loh. Itu bagi saya luar biasa. Jadi ketika kami ada kesibukan, ya tinggal lihat WA group gitu ya dari parents yang ada didampingi oleh homeschooling Kak Seto itu oh ya. Nah, kami juga bisa langsung bereaksi ya, langsung memberikan reminder ulang juga kepada putri kami. Jadi Bapak Ibu, di luar sana itu bukan hanya masalah tantangan. Ya, tantangan bisa kita pahami sebagai suatu hal yang positif. Ya, tapi di luar sana ya itu ada banyak sekali hambatan. Ya, Bapak Ibu, hambatan yang terlihat yang masih ada di dalam wilayah kita, tetapi ada juga yang di luar wilayah kita. Dan ini yang menjadi satu dasar yang bisa Bapak Ibu pakai ya untuk coba merefleksikan kembali ya. Kenapa kita harus menyekolahkan anak-anak kita di homeschooling Kak Seto. Ya kebetulan ya saya kenapa sih memilih homeschooling Kak Seto ya, ayah Bunga dan saya ya. Itu karena dari saat dulu Bunga sekolah dan saya juga di bidang keguruan ya. Jujur Bapak Ibu, susah loh untuk memilih platform homeschooling yang betul-betul jelas ya, sah dan jelas gitu ya. Artinya saya sih tetap mengedepankan aspek legalitasnya ya. Jadi terlalu marak saat ini, apalagi sejak pandemik ya. Jadi banyak sekali orang yang istilahnya baru sekarang menawarkan atau membangun program homeschooling. Ya, tapi kita perlu tanya apakah program-program homeschooling yang di luar sana itu betul-betul selaras nggak passionnya untuk mendampingi anak-anak kita dalam menempuh jenjang pendidikan. Ini panjang loh, nggak boleh main-main Bapak Ibu. Nah jadi kami tuh memilih homeschooling Kak Seto memang ini sekolah ini sudah sebelum Bunga Abigail hadir ini sudah cukup lama. Dan saya melihat sendiri ya dan menyaksikan memang bagaimana perjuangan daripada para tim pihak sekolah
ya untuk melakukan dedikasi perjuangan ya, itu untuk pengurus ya ke Diknas kemana. Jadi itu hebat banget ya, sampai sudah bisa mengeluarkan apa tuh waktu itu ya, NISN ya. Jadi Bapak Ibu, tantangan pertama tuh ya itu bagi kami ya, dan makanya kami memutuskan Abigail itu ada di homeschooling Kak Seto, karena nggak mau latah gitu ya, baru ikut homeschooling gitu ya karena ada pandemik, enggak ya. Jadi memang Bapak Ibu nggak usah ragu ya, saya bukan berbicara dari sisi homeschooling Kak Seto ya, tapi saya berbicara dari sisi kami, pengalaman kami, dan saya juga ingin membagikan ya supaya para orang tua, kalau yang memang ada mengalami situasi yang tidak mengenakan atau apa ya, kekurangan putra putri kita ketika berhadapan dengan komunitas sekolah yang tatap muka, ya kenapa tidak di homeschooling Kak Seto gitu, karena ini sudah jelas Bapak Ibu ya, dan dedikasi track mereka ini, homeschooling Kak Seto ini, saya yakin ya bisa membantu mendampingi daripada proses pendidikan putra putri Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang kedua, yang kenapa kita harus di homeschooling Kak Seto? Jadi dari saya segi latar belakang keguruan di sekolah konvensional, Bapak Ibu nggak usah khawatir. Karena pengalaman kami selama mendampingi Abigail homeschooling Kak Seto ini, itu tadi yang saya sampaikan, blended learning. Ya, jadi Bapak Ibu nggak lagi deh zamannya anak-anak terlambat ke sekolah gitu ya karena macet. Karena ya ada anak tuh sebenarnya datang ke sekolah itu pasti obstacle-nya banyak banget Bapak Ibu gitu ya. Nah jadi itu yang bisa membuat anak itu mau masuk sekolah aja murung. Jadi nggak usah khawatir ya Bapak Ibu, untuk di homeschooling Kak Seto ini saya Mama Abigail ya itu mengencourage Bapak Ibu ya untuk bisa menghadirkan putra-putrinya di homeschooling Kak Seto. Ayo, karena posisi kita sebagai orang tua itu juga dilibatkan. Ya, apalagi ada program ini Merdeka Belajar ya. Jujur aja sih, sebenarnya ya homeschooling Kak Seto itu kalau menurut saya udah lebih dulu deh. Ya, cuma belum ada format nama nih. Jadi anak-anak di homeschooling Kak Seto tuh diberikan keleluasaan, artinya ya mereka itulah tokoh sentral dalam proses kegiatan belajar mengajar. Jadi tidak selalu guru ya, mereka diberikan kesempatan berpendapat, walaupun kadang-kadang ketika saya bahkan sampai kelas 12 ini saya juga masih mendampingi sesekali ya Abigail itu untuk program komunitas online-nya. Jadi saya perhatikan ya untuk cara dia menjawab ya. Jadi intinya tidak selalu kita mengedepankan sisi sisi nilai ya Kak ya. Apakah nilai 90 atau 80, tapi saya tersadar ya, saya dari guru sekolah formal ya, sekolah konvensional itu oh iya ya. Enggak selalu ya, artinya ketika anak kita bisa jujur berpendapat, mengemukakan hal-hal yang terjadi di sekitar dia dengan versi dari apa yang sudah dia pelajari, bagi saya itu luar biasa. Dan itu keberhasilan menurut kami selama kami mendampingi putri kami di homeschooling Kak Seto. Jadi mari Ayah, Bunda, yuk kita datang ke homeschooling Kak Seto.